rahimakumullah. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga. Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala nikmat itu bisa kita pergunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah, dalam rangka ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang istiqamah di jalan Allah sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas satu hikmah lanjutan dari hikmah sebelumnya yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah dalam kitab Al-Hikam. Beliau menyebutkan haddun nafsi fil ma'siyah zahirun jali wa hadduha fil ta'ah batinun khafi wa mudawatu ma yakhfa sa'bun ilajuh. Beliau menyebutkan bahwa bagian nafsu dalam maksiat itu zahir, jali, sangat jelas. Wa hadduha fi ta'ah, adapun bagian nafsu dalam ketaatan itu tersembunyi dan samar. Dan mengobati yang samar itu tentu saja lebih sulit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah ulama kita, ulama yang telah dekat kepada Allah, yang telah menjalani spiritual, jalan-jalan spiritual. Mereka bisa mendapatkan ungkapan-ungkapan hikmah yang penuh dengan makna, dan sangat penting bagi kita untuk mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kita yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Di antaranya adalah Ibnu Athaillah ini memberikan panduan kepada kita, memberikan arahan kepada kita, mengingatkan kita bagaimana kita menyikapi ketaatan yang alhamdulillah telah diberikan oleh Allah taufik kepada kita untuk melaksanakannya. Beliau menyebutkan haddun nafsi fil ma'siyah zahirun jali. Beliau berbicara tentang masalah nafsu. Dan nafsu yang dimaksud di sini adalah nafsu yang al-ammarah bisu, nafsu yang memerintahkan pada keburukan. Karena nafsu itu ada tiga, minimal ada tiga. Sebagian ulama mengklasifikasikan nafsu itu sampai kepada 7 klasifikasi nafsu. Tetapi yang paling dikenal di antara ulama terkait dengan nafsu sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran ada 3. Nafsu yang paling rendah adalah nafsu al-ammarah bisu, nafsu yang memerintahkan pada keburukan. Nafsu yang paling rendah, nafsu yang senang menuruti kemauan, menuruti syahwat, menuruti keinginan-keinginan yang sifatnya duniawi. Nafsu yang paling rendah itulah yang disebut dengan nafsu al-ammarah. Wa innan nafsa la'ammaratun bisu. Itu yang diungkapkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam di dalam Al-Quran Al-Karim, bahwa nafsu seringkali memerintahkan manusia kepada keburukan, menuruti keinginan syahwat manusia. Nafsu yang kedua adalah nafsu yang disebut dengan nafsul lawamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Yaitu nafsul lawamah adalah nafsunya seorang mukmin, talumu sahibaha ala taqsir wal ma'siyah, di mana seorang mukmin ketika dia melakukan kelalaian, melakukan maksiat,
talum, dia mencela dirinya, dia menyesali kenapa melakukan perbuatan yang menjurus kepada dosa dan kelalaian. Artinya sudah mulai sadar, mulai tidak nyaman dengan dosa, mulai tidak nyaman dengan maksiat, mulai merasakan kenikmatan ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tarikan-tarikan nafsu kadang-kadang lebih kuat sehingga kalah oleh nafsunya. Tahu bahwa salat itu wajib, tapi kalah oleh nafsunya, kalah oleh rasa malas, kalah oleh syahwat. Ini yang disebut dengan nafsul lawamah. Ada nafsu yang ketiga yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah adalah nafsu yang tatmain bi dzikrillah, merasa tenang ketika dia berzikir, ingat kepada Allah, istiqamah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, merasa nyaman dalam ketaatan, merasa nyaman dalam ibadah kepada Allah. Ini yang disebut dengan nafsul mutmainnah, dan ini yang dikatakan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, yang dibahas oleh Ibnu Athaillah dalam hikmah ini adalah nafsu yang paling rendah, yaitu nafsu yang pertama. Nafsu yang mengajak manusia pada keburukan, nafsu yang mengajak manusia kepada maksiat, pada kelalaian. Itulah yang disebut dengan nafsu ammarah. Beliau mengatakan, beliau mengingatkan kita semuanya bahwa nafsu al-ammarah ini tidak hanya terdapat pada maksiat, tidak hanya terdapat pada perbuatan dosa, tidak hanya terdapat pada perbuatan yang menjurus pada kelalaian, kemungkaran, kejahatan. Beliau menegaskan hadzun nafsi fil ma'siyah zahirun jali. Kalau kaitannya dengan maksiat, kalau kaitannya dengan dosa, kalau kaitannya dengan perbuatan mungkar, maka bagian nafsu itu sudah sangat jelas. Karena sejalan, nafsu ammarah itu memang sejalan dengan maksiat. Nafsu ammarah itu memang sejalan dengan dosa. Jadi tidak usah ditanyakan lagi dan tidak usah diragukan bahwa bagian nafsu dalam maksiat itu sudah sangat jelas. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Orang melakukan perbuatan zina misalnya, jelas memperturutkan syahwatnya, sejalan dengan syahwatnya, dengan nafsunya. Kemudian orang melakukan ghibah, namimah, ya, membicarakan aib orang, menggunjing aib orang, ya, mengadu domba dan seterusnya. Jelas di sana ada syahwat, di sana ada nafsu yang tidak perlu diragukan. Kata para ulama, haddun nafsi fiha ladzatun khafiyah li'annaha tushbih syahwatal hadits 'anil nas. Memuaskan keinginan membicarakan aib-aib manusia. Ada syahwat di sana. Ada syahwat bicara. Ada orang yang senang bicara, membicarakan aib orang, membicarakan keburukan orang. Syahwatal hadits 'anil nas awil intiqas minhum, atau senang untuk merendahkan harkat martabat manusia, sehingga dengan cara semacam itu disebutkan dia bisa mengangkat harkat martabat dirinya secara tidak langsung. Jadi orang biasanya membicarakan keburukan orang lain biar dirinya terangkat. Tusalli, ya, atau tusalli nafsaha bidzikri uyubil akharina litughatti ala uyubiha. Dia mengangkat aib orang lain untuk menutupi aib-aib dirinya.
Ada syahwat, jelas ada nafsu. Ketika orang melakukan riba, melakukan namimah, ada nafsu di dalamnya. Al-bukhl misalnya, orang yang bakhil, jelas ada syahwat. Syahwat yang berupa hubul mal, cinta kepada harta, cinta pada kekayaan, cinta kepada materi, sehingga dia tidak mau berbagi. Ada bagian nafsu dalam sifat bakhil tersebut. Dalam kibar, dalam ujub, jelas syahwat, ada nafsu yang dia perturutkan. Dalam berbuat zalim, sangat jelas. Dalam meninggalkan ketaatan, sangat jelas. Ibnu Athaillah mengatakan hadzun nafsi fil ma'siyah jali. Enggak usah dipertanyakan lagi. Bagian nafsu di dalam maksiat itu sudah sangat jelas, kata beliau. Nah, yang ingin beliau garis bawahi adalah hadzun nafsi fil ta'ah, yaitu bagian nafsu dalam ketaatan. Bagian nafsu ketika seseorang melaksanakan ibadah kepada Allah. Jangan disangka, jangan dikira orang yang melakukan ibadah kepada Allah terlepas dari nafsu. Ini yang ingin beliau tekankan kepada kita. Sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang ahli ibadah, sebagai orang-orang yang rajin mengaji, sebagai orang yang rajin melakukan ketaatan. Karena seringkali orang yang melakukan ibadah, orang yang melakukan amal saleh merasa dirinya jauh dari nafsu. Ibnu Athaillah mengatakan wa hadduha fi ta'ah batinun khafi. Kalau dalam maksiat bagian nafsu itu jelas terang benderang, tapi kalau dalam ketaatan, dalam berbuat ibadah, dalam melaksanakan ibadah, bagian nafsu itu samar. Samar, dia tidak terlihat karena dibungkus oleh ketaatan, dibungkus oleh amal kebaikan, sehingga tidak kelihatan. Tidak seperti ketika melakukan maksiat. Ketika melakukan maksiat jelas sekali, tapi ketika melakukan ibadah, ketika melakukan ketaatan, ketika melakukan amal soleh, bagian nafsu itu terbungkus oleh kebaikan. Padahal kalau dikuliti, kalau dilihat dalamnya sama saja. Dalamnya ada nafsu yang tersembunyi, ada nafsu yang samar, yang ini kadang-kadang tidak dikenali bahkan oleh pemiliknya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang kalau sakit, gejala sakitnya kelihatan itu gampang. Orang batuk misalnya, dia batuk-batuk terus, ini lagi sakit. Orang kalau lagi demam, panas, itu ketahuan bahwa dia sedang sakit. Orang sedang pusing, vertigo, jelas kelihatan dia sedang sakit. Tapi ada orang yang kelihatannya sehat, segar bugar, tapi di dalamnya ada penyakit, itu yang lebih berbahaya. Seringkali kita dengar ada orang baru semalam dia bicara sama kita, ngobrol sama kita, masih sehat, kelihatannya sehat, bahwa di dalamnya ada penyakit, dia tidak tahu. Begitulah orang yang melakukan ketaatan. Secara zahir dia melakukan ketaatan, secara zahir dia melakukan ibadah, tapi di dalamnya ada nafsu yang tersembunyi, yang dibungkus oleh ketaatan dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diingatkan oleh Ibnu Athaillah, wa hadduha fi ta'ah batinun jali, kata beliau, tersembunyi, samar. Tidak seperti dalam maksiat, dalam dosa kelihatan, tapi dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan ketaatan, batin, katanya beliau, tersembunyi dan khafi, sangat samar. Beliau mencontohkan di antara contoh yang disebutkan oleh para ulama, misalnya yusalli aw yatasaddaq, dia melaksanakan salat, dia sedekah, rajin salatnya, bukan hanya salat wajib, salat sunnah dia lakukan, bagus. Sedekah di mana-mana, bagus. Tetapi kadang-kadang, tidak semuanya, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Mudah-mudahan salat kita benar, ibadah kita benar, sedekah kita benar, tulus karena Allah. Tapi kadang-kadang beliau mengingatkan, ada orang yang salat, ada orang yang sedekah, lakin fi qalbihi mailun li an yuqal anhu abid au karim. Tapi ada orang yang salat, ada orang yang sedekah, di dalam hatinya yang paling dalam ada keinginan agar orang menyebut dia sebagai ahli ibadah, agar orang menyebut dia sebagai dermawan. Dan itu disebutkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang terkenal, 3 orang ahli ibadah, secara zahir luar biasa ibadahnya, tapi ternyata 3 golongan inilah yang dihisab oleh Allah. Di antaranya adalah qari dan alim, yang kemudian ditanya oleh Allah, apa yang kau lakukan dengan nikmat yang kuberikan kepadamu? Dia mengatakan, aku ini mengajarkan Al-Quran di jalanmu ya Allah, berdakwah di jalan Allah, dan seterusnya. Allah mengatakan, kadzabta, dusta, kata Allah. Sebab kalau dikuliti bukan itu. Liyuqal alim, liyuqal qari, agar orang menyebutnya sebagai orang alim atau sebagai qari. Allah mengatakan, kamu bohong. Lalu dia diseret masuk ke dalam neraka. Ini bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ada orang-orang yang melakukan ibadah, melakukan ketaatan, tapi di dalam hatinya terselip ada sesuatu yang tidak murni karena Allah, bukan karena Allah. Dia tidak sadar. Dia melakukan itu karena manusia. Dia ingin mendapatkan pujian manusia, ingin disebut sebagai adim, abid, disebut sebagai karim. Ini yang diingatkan oleh Ibnu Athaillah. Huna hadzun nafsi khafiyun fir riya' au hubbus sana. Di sini ada bagian nafsu yang samar, yaitu dia ingin amalnya dilihat oleh orang, disanjung oleh orang, dipuji oleh orang. Itu samar, nggak kelihatan. Itu bagian nafsu sebetulnya. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah. Disebutkan di antara yang lainnya adalah az-zuhud wal wara'. Orang bersikap zuhud, bersikap wara'. Barangkali secara zahir bagus, dia tidak cinta kepada dunia. Ya, dia menjaga jarak dengan dunia, dia berhati-hati dari yang haram. Dia berhati-hati jangankan dari yang haram, dari yang syubhat, dia berhati-hati, dia enggak mau. Bagus. Secara zahir itu baik. Kalau seandainya itu dilakukan tulus, benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, luar biasa, istimewa orang yang semacam itu. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Tapi ada orang yang menunjukkan sikap zuhud, sikap wara, sikap sederhana karena ingin dianggap oleh orang lain sebagai orang yang zuhud. Ingin dianggap oleh orang lain, dipandang oleh orang lain, dinilai oleh orang lain sebagai orang yang wara'. Yang dia inginkan adalah penilaian manusia, bukan penilaian Allah. Dan ini samar sekali, tidak terlihat. Dia tidak merasa bahwa ini adalah sesuatu yang menyimpang dari niat, dari orientasi yang seharusnya karena Allah menjadi karena manusia. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah. Ada orang yang ta'lim wa da'wah. Nah ini kenanya ke kita ini, ya. Sibuk dengan ta'lim, sibuk dengan dakwah. Ya, terutama al-fakir dan orang-orang yang sibuk berdakwah di sana sini. Secara zahir kelihatannya bagus, dia menyampaikan kebenaran, menyampaikan firman Allah, menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bisa jadi disebutkan, bisa jadi qad yu'allim aw yakhtub bi niyatin salihah lakin yajid fi qalbihi ladzah hina yu'jabun nas bi kalamih. Barangkali niatnya sudah bagus di awalnya, tapi seringkali, kata beliau, dia merasakan ada kenikmatan tersendiri ketika orang-orang sudah mulai memuji dirinya, menyanjung dirinya
kagum dengan ucapannya, kagum dengan khutbahnya, kagum dengan dakwahnya. Dia merasa ada kesenangan. Itu haddun nafs, kata Ibnu Athaillah. Jadi Ibnu Athaillah ingin mengingatkan kepada kita agar kita mengoreksi diri kita masing-masing. Jangan sampai ketaatan yang sudah kita lakukan, ibadah yang sudah kita lakukan, itu terselip hal-hal yang tidak baik yang terdapat dalam diri kita. Ini yang beliau katakan. Sehingga beliau mengatakan dalam hikmah ini, haddun nafsi fil ma'siyah zahirun jali wa hadduha fil ta'ah batinun khafi. Dan bagian nafsu dalam ketaatan itu tersembunyi dan samar. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa mudawatu ma yakhfa sa'bun ilajuh. Dan mengobati yang samar, yang tidak kelihatan, itu susah, kata beliau. Sebab nggak kelihatan, ya, gejalanya nggak ada. Secara zahir gejalanya tidak ada. Ini yang susah, ya. Sehingga banyak orang yang terjerumus merasa sehat padahal sakit, merasa dirinya baik-baik saja padahal banyak masalah di dalamnya. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah. Karena itu ikhwatal iman rahimakumullah, penting bagi kita untuk melakukan muhasabah, melakukan evaluasi. Kalau katanya orang sekarang kaitan dengan penyakit, udah lakukan general check up, biar ketahuan. Jangan-jangan ada penyakit yang nggak ketahuan, harus dilakukan general check up. Ya, pergi ke laboratorium biar dideteksi. Ya, hal-hal yang tidak bisa kita lihat, baru kelihatan nanti. Oh, ternyata di dalam dirinya ada banyak penyakit, ini, itu, dan seterusnya, baru kita sadar. Ini yang penting disebutkan oleh Ibnu Athaillah, hati-hati. Sebab kadang-kadang penyakit yang sifatnya samar itu yang lebih rumit, lebih sulit. Lalu apa yang bisa dilakukan? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan, amradul qulub akhfa min dabibin namli ala safa fil laila adh-dhulma. Kata beliau, penyakit-penyakit hati yang semacam itu lebih samar daripada semut yang berjalan di atas bebatuan di malam yang gelap gulita, enggak kelihatan. Imam Al-Ghazali mengatakan seperti semut yang berjalan di atas batu di malam yang gelap gulita, tidak kelihatan. Wala yanju minha illa man rahimallah. Yang selamat hanya orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan selamat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan kita. Jangan sampai kita tertipu, fulan alhamdulillah kesana kemari ibadah, taklim di sana sini, sholat, masya Allah, tilawah, ngaji Quran, zikir, sedekah. Hati-hati, sambil itu sudah bagus, semuanya itu bagus, tinggal kita tata hati kita. Kita tata lagi diri kita, jiwa kita, agar jangan sampai bagian nafsu itu yang lebih besar. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, jihadun nafsi fi izalati ma khafiya min amradhiha ashad min jihadil adu. Bahwa jihad melawan hawa nafsu di dalam menghilangkan penyakit-penyakitnya yang samar itu lebih berat daripada jihad melawan musuh yang nyata di hadapan kita. Fa inna nafsa aduun batin la yufariqu. Sebab nafsu itu adalah musuh yang tersembunyi yang tidak pernah berpisah dari kita. Dia buntutin terus. Jadi nafsu kita itu membuntuti kita. Manakala ada kesempatan dia masuk. Itu nafsu. Karena itu kita harus jeli melihat hawa nafsu tersebut. Bagaimana cara kita mengobati nafsu ini agar kita tidak menjadi orang yang tertawan oleh nafsu, kalah oleh nafsu? Kita bersihkan diri kita. Pertama disebutkan kathratul muhasabah, banyak melakukan muhasabah. An tufattish niyataka fi kulli qaulin wa amal. Periksa lagi niat-niat kita ketika kita mau melakukan sebuah amalan. Apa saja? Niatnya karena siapa?
Kalau karena Allah, alhamdulillah, laksanakan. Tapi kalau ada keinginan yang lain, mendingan jangan. Ya. Jangan sampai kita hanya mendapatkan lelah dan capeknya saja, tapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-suhbah salihah. Yang kedua adalah berteman dengan orang-orang soleh, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang memang lurus di jalan Allah. Kalau kita berteman dengan orang soleh, insya Allah akan terpengaruh dengan kesolehan mereka, dengan keikhlasan mereka, dengan ketakwaan mereka. Man yunabbihuka ala uyubik birifkin, yaitu orang yang senantiasa mengingatkan kita dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang bagus, agar kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah dengan zikir dan istighfar. Kita harus sering berzikir dan istighfar kepada Allah. Kita bersihkan lagi. Kalau kemudian ada yang kotor dalam hati kita, kita bersihkan lagi. Dengan apa? Dengan istighfar. Perbanyak istighfar kepada Allah. Kita akui bahwa diri kita banyak kelalaian, banyak kekurangan kepada Allah. Maka salah satu terapinya adalah memperbanyak zikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, al-qira'ah fi kutubit tazkiyah. Yang keempat, banyak membaca buku-buku tentang tazkiyatun nafas. Ini penting. Baca kitab Ihya Ulumuddin, baca kitab Minhajul Abidin, di antaranya kitab Al-Hikam, semacam ini. Kitab-kitab yang membersihkan jiwa kita, mengolah jiwa kita agar diri kita bersih, agar hati kita bersih. Dan itu yang disebutkan oleh Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Orang yang beruntung, orang yang membersihkan dirinya, membersihkan hatinya. Tapi orang yang rugi adalah orang yang membiarkan hatinya rusak, penuh dengan kotoran. Dia tertipu dengan amal ibadah yang dia lakukan. Dan yang kelima, ad-du'a as-sadiq, berdoa dengan tulus kepada Allah, minta kepada Allah agar diberikan hati yang bersih, hati yang lurus, hati yang ikhlas, benar-benar beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita jeda sejenak, kita baca salawat tasyrif. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم فائزين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم
وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesimpulannya adalah anna ilajal amradil khafiyah fil qalbi mithlu riya wal ujub wal kibr wa hubbud dunya wal ghil wal hasad wa hubbul madah wa karahiyatiz dzam. Disebutkan bahwa mengobati penyakit-penyakit yang samar yang dibungkus oleh ketaatan tersebut yang terdapat di dalam hati, di antaranya adalah riya, di antaranya adalah ujub, di antaranya adalah kibr, sombong dengan ibadahnya, dengan amalnya, wa hubbud dunya, cinta dunia, kemudian wal ghil, hasad, dengki kepada orang, wa hubbul madah, senang dipuji, senang mendapatkan sanjungan, wa karahiyatul dzam, kalau dicela malah tidak senang, kalau dikritik marah. Kemudian as'ab min ilajid dzunub adh-dhahirah, semua ini lebih sulit daripada mengobati dosa-dosa yang kelihatan. Kalau dosa yang kelihatan jelas lebih gampang, tapi kalau dosa yang tidak kelihatan itu yang lebih sulit. Li'annal khafi la yuktashaf bisuhulah, sebab yang samar itu tidak mudah untuk disingkap. Wala ya'tarifu bihi sahibuhu ghaliban, dan bahkan pelakunya, pemiliknya kadang-kadang tidak ngaku kalau dia punya penyakit tersebut. Dia tidak merasa. Nah, ini yang bahaya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, kita sehat zahiran wa batinan. Sehat lahir dan batin. Kita taat zahiran wa batinan. Kita taatnya secara zahir dan secara batin. Kita menjadi abid lillah, menjadi hambanya Allah zahiran wa batinan. Mudah-mudahan dengan itu amal-amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum ditutup ada dua info yang ingin saya sampaikan. Info yang pertama, alhamdulillah peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung dakwah dan dirasat Islamiyah Al-Iman sudah dilakukan pada tanggal 31 November pada hari Jumat, 31 Oktober pada hari Jumat yang lalu. Ya, kita sengaja memilih hari Jumat, hari yang penuh berkah. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Namun barangkali ada sebagian yang bertanya kenapa sudah mulai dibangun padahal tanahnya aja belum lunas. Ada pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Saya ingin memberikan klarifikasi dan penjelasan bahwa memang kita menerima dan sedang mengumpulkan dana untuk pembebasan lahan. Tetapi ada donatur yang dia tidak mau memberikan dalam bentuk dana, tapi dia ingin memberikan dalam bentuk bangunan. Dia ingin membangunkan dari awal sampai selesai. Kalau kita tolak sayang, maka kita terima ya proposal tersebut, kita terima niat baik tersebut. Jadi dengan segala perhitungan akhirnya kita terima, kita bersyukur, kita berterima kasih, dan orangnya tidak mau disebut. Kata dia jangan disebut. Cuma kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik. Allah berikan balasan yang terbaik untuk dia, untuk keluarganya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah terima amal baiknya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah tinggikan derajatnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Di luar itu kita juga menerima, barangkali ada yang mau memberikan bantuan-bantuan dan ternyata setelah peletakan batu pertama pada hari Jumat yang lalu itu ada beberapa yang masuk dana-dana itu, dan alhamdulillah di antaranya adalah saya sebutkan saja ya, mudah-mudahan tidak mengurangi keikhlasannya. Bapak Haji Hasib insya Allah akan bantu 200 sak semen kata beliau.
Mudah-mudahan Allah menerima, memberikan balasan yang terbaik pada beliau. Dan juga ada Ibu Efri, dia memberikan 10 juta untuk ikut serta